welcome to Vlog Life. Oke, ketemu lagi nih sama aku Rani di sini. Dan di sini aku gak sendirian hari ini. Aku ditemani sama temen aku. Halo Kariska. Halo teman-teman, halo Kak Rani. Halo. Jadi guys, Kariska ini dia ternyata udah ngelakuin suatu diet nih dan ternyata berhasil ya Kak. Betul Kak. Mungkin dari Kariska bisa ngejelasin nih apa sih yang udah Kariska lakuin? Kalau untuk tipsnya sih, aku juga nggak sengaja ya Kak Rani nemuin tips ini karena sama cewek pasti ada aja kayak tubuh kita kayak kurang kurus nih, kurang ideal nih. Jadi kayak aku tuh tertantang mau cari diet yang emang instan dan juga nggak ngeluarin banyak aktivitas kayak berat gitu ya. Jadi aku sempat beberapa waktu lalu itu nge-scroll TikTok ya. Jadi tuh ada namanya diet Tiongkok Kak Rani. Oh, diet Tiongkok ya? Kalau aku boleh tahu kan itu dietnya udah dilakukan selama berapa hari kan? Kalau dilakuin beberapa harinya itu aku kurang lebih udah jalanin selama 2 minggu ya Kak. Jadi di hari Senin sampai hari Jumat itu aku konsumsi jenis makanan tertentu, sama di hari Sabtu Minggunya itu aku cut atau di off, jadi enggak ini. Berarti itu waktu istirahat lah ya? Iya, betul. Nah selama 5 hari itu apa yang dimakan tuh Kak? Mungkin teman-teman bisa ngelakuin di rumah. Kalau untuk makannya sih yang di hari pertama itu aku makan jenis telur. Jadi misalnya aku hari Senin di pagi harinya itu aku makan 2 butir telur, kemudian di siangnya aku makan 3 butir, sorenya aku makan 2 butir, di malamnya 1 butir. Berarti besoknya hari kedua itu kan Kariska cuma makan telur doang? Enggak, kalau yang di hari kedua ini lebih ekstrim Kak, karena aku cuma minum jenis air. Nggak ada makanan lain Kak? Enggak ada. Itu emang ketiganya itu aku konsumsi daging, segala jenis daging, kayak entah itu aku kadang makan daging ayam atau ikan gitu. Kalau di hari keempatnya itu aku makan jenis buah-buahan. Jadi selama 1 hari aku konsumsi buah, entah itu buah melon, buah apel atau buah paya gitu. Yang kelima terakhir? Kalau hari kelima itu jenis sayuran Kak. Jadi dalam 5 hari itu 1 hari itu cuma makan 1 jenis makanan doang? Iya, betul banget Kak Rani. Terus selama Kariska ngejalanin diet itu apa sih yang Kariska rasain? Yang pastinya lemes ya Kak Rani, nggak ada tenaga gitu buat ngapa-ngapain. Paling cuma buat aktivitas fisik kan cuma nyapu ngepel, itu kan nggak bisa lama-lama gitu teman-teman. Tapi Kariska happy ngejalanin ini? Ya mau gimana lagi ya, kan karena emang dari aku yang mau gitu. Oh gitu ya. Nah lebih jelasnya nih apa yang udah Kariska rasain dan gimana sih sebenarnya bagus atau enggak sih jenis diet itu untuk kita jalanin. Aku punya satu teman lagi nih untuk kita ajak bareng-bareng diskusi, yaitu ada Kariski. Tepuk tangan dulu dong Kariski. Halo Kariski. Ya Kariski, jadi aku punya temen nih, kenalin namanya Rizka. Halo Rizka. Oh ya guys, Kariski ini mahasiswa dari Politeknik Kesehatan jurusan gizi ya guys. Jadi Kariska ini ternyata dia udah ngejalanin namanya diet Tiongkok, yang dimana dalam 1 hari itu dia hanya makan 1 jenis makanan aja. Itu dilakukan selama 5 hari. Terus nanti dia di weekendnya tuh dia libur kan. Nah, Kariski yang udah mungkin memiliki ilmu nih tentang gizi, bagus gak sih diet tersebut dijalanin gitu? Diet Tiongkok ya, jadi emang sih akhir-akhir ini aku juga ngeliat ya di TikTok banyak banget orang-orang yang ngikutin diet ini, dan itu emang banyak yang berhasil juga ya, kayak Kariska ini gitu ya. Nah cuman sebenarnya tuh diet Tiongkok ini kurang bagus ya, karena pada dasarnya diet yang bagus itu yang stabil nih Kak, sama teman-teman semua nih ya gitu. Nah dan juga tuh diet kita yang kita butuhkan itu tetap harus nutrisinya itu cukup masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau misalkan kita diet nih tapi bener-bener kayak misal kayak Kariska kayak cuman makan 1 jenis aja tuh bener-bener sebenarnya tuh tubuh kita kasihan juga ya gitu kan. Pasti Kariska juga ngerasanya lemes gak sih gitu? Iya, lemes banget sih. Iya lemes bannya kan. Nah sebetulnya itu kurang baik juga ya, dan juga nggak bisa dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kan Kariska nih ngejalanin diet itu sama berapa hari? 5 hari kan ya? Iya, 5 hari betul. 5 hari tapi Sabtu Minggunya off kan? Iya. Gitu. Nah pas Sabtu Minggu offnya itu Kariska berat badannya naik lagi gak? Iya, naik 1 kilo. Ya. Karena emang di stop dulu ya. Nah iya bener, jadi karena Kariska nih ngejalanin dietnya cuma 5 hari terus Sabtu Minggunya jadinya pola makannya kan beda lagi nih, dan juga pasti tubuh jadi kaget lagi dong gitu kayak wah tiba-tiba jadi naik lagi gitu kan. Itu sebenarnya gak bisa dalam jangka waktu yang lama gitu, dan juga tubuh juga malah jadinya jatuhnya nggak sehat gitu. Jadi malah kasihan ya sama tubuh kita sendiri. Iya. Nah teman-teman dengerin nih ya, jangan menyiksa diri kalian sendiri pokoknya.
Nah kira-kira dari Kariska ada nggak sih tipsnya gitu untuk teman-teman di rumah kan, karena diet Tiongkok ini ternyata emang ekstrim banget ya, dan asupan di dalam tubuh kita tuh ternyata nggak memenuhi gitu. Mungkin dari Kariski ada nih tips-tipsnya untuk diet menuruni berat badan. Aku sih sendiri punya tips nih, pasti menyenangkan banget buat teman-teman sekalian dan juga khususnya buat Kariska nih ya. Nah, aku sih saraninnya tuh plant-based diet nih Kak. Plant-based diet namanya? Iya, namanya plant-based diet. Jadi tuh dalam satu piring makanan kita tuh setengah piringnya itu tuh sayur-sayuran dan buah-buahan, sama untuk seperempatnya itu kayak hewani nih, kayak misalkan ayam, misalkan daging, ikan, sama jangan lupa sama lauk nabatinya juga nih kayak tempe, tahu gitu dan sebagainya. Terus untuk seperempatnya lagi itu karbohidratnya nih Kak, kayak misalkan nasi atau umbi-umbian atau kentang dan segala macamnya gitu. Jadi tetap di dalam satu menu itu tuh sayurannya juga lebih banyak, cuman kita juga harus ada makanan yang lainnya ya Kak, sebagai pendukungnya. benar sekali. Mungkin dari Kariski ada nih contoh menunya nih untuk teman-teman di rumah. Nah, jadi ini aku ini ada tips ya, kayak beberapa menu makanan yang pastinya tuh kayak wah ini tuh kayaknya pasti enak banget dimakan gitu. Kalian tahu spring roll? Oh, Tahu. Oh ya, itu lagi viral juga nih guys, ya nggak sih? Pasti yang di rumah juga udah pada tahu nggak sih? Itu kayak itu tuh juga jauh lebih sehat dan juga bisa dipanggang aja tuh Kak, kayak atau enggak cuma direbus gitu kan. Nah, itu tuh kayak isiannya kan ada sayur gitu kan. Terus juga kalian bisa masukin kayak mungkin udang gitu kan. Nah, tapi jangan lupa dibumbuin juga ya. Jadi biar kayak kayak rasanya juga gitu. Nah nih Kariska, jadi Kariska sendiri kira-kira ada nggak sih keinginan untuk berubah lagi nih, untuk merubah pola dietnya dari yang tadinya diet Tiongkok menjadi diet plant-based diet? Ya jadi lebih ke plant-based diet ya, karena lebih apa ya, jauh lebih beda daripada si diet Tiongkok ini. Karena kan kalau misalkan plant-based diet ini kayak nggak berpatokan sama harus makan ini, makan itu gitu kan. Jadi tetap dalam satu porsi itu kita bisa makan apapun ya, tapi tetap dijaga. Oke, berarti selain dari pola makan atau menu makan yang tadi Kak Iki udah bilang, ada nggak sih Kak dari aktivitas fisiknya itu gimana sih Kak? Aktivitas fisik ya, ini buat teman-teman juga nih ya gitu. Aku saranin sih aktivitasnya itu berenang sih Kak. Karena kalau misalkan berenang nih, yang pertama kita ngerasa tuh kayak seger gitu kan. Terus juga yang kedua itu kalau semua tubuh tuh bergerak gitu Kak, jadinya tuh aktivitasnya tinggi gitu, tubuh juga lebih apa ya, lebih fresh aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan temen-temen yang ada di rumah nih, aktivitas fisiknya nih kayak jumping jack atau enggak squat, naik turun tangga, itu juga bagus gitu kan untuk dilakukan dan kalian bisa lakuin di rumah juga gitu. Ketika jalan santai juga termasuk masuk kan? Bisa tuh. Iya bisa juga, bisa tuh kalian jalan santai sama keluarga bareng pacar ya, lagi lebih semangat gitu. Oke teman-teman, banyak banget nih ilmu yang udah kita bisa sharing-sharing nih teman-teman di rumah. Karena kita udah di penghujung acara, terima kasih buat Kariski yang udah nemenin. Makasih juga buat Kariska yang udah bisa berbagi-bagi infonya nih tentang diet. Aku Rani pamit undur diri, jangan lupa nonton vlog live di episode selanjutnya. Bye-bye!